Oke. Nanti kita cut kalau ada yang kurang atau lebih. Kurang atau lebih. Pace bene, masih di Mea Culpa. Nama channelnya Mea Culpa saya buat. Mantap. Dulu banyak yang menonton, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Hari ini saya berbicara dengan seorang pastor. Kita mulai perkenalan. Nah, pastor ini sekarang bertugas di Frankfurt. Apa tugasnya, dari mana asalnya, kapan tahbisan, bisa juga Romo berita. Baik, nama lengkap saya Pater Agustinus Kani, CS. Apa itu CS? CS itu singkatan dari Congregatio Scalabriniani. Itu sebuah kongregasi misionaris. Nama sebenarnya itu Misionaris Santo Carolus Scalabriniani. Jadi itu sebuah kongregasi yang berasal dari Italia, dari Piacenza. Jadi pendirinya itu Santo Yohanes Baptista Scalabrini. Yang baru dikanonisasi ya? Yang baru dikanonisasi itu. Tahun lalu. Ya. Jadi kongregasi kami itu punya misi khusus untuk para migran, pengungsi, pelaut. Jadi ya kerja kami itulah untuk melayani orang-orang migran. Dan di Indonesia sudah berapa lama? Di Indonesia kami sudah 20 tahun, sekitar 22-23 tahun. Dan pastor sudah berapa tertahbis dari orang Indonesia? Saya kurang terlalu ingat sudah berapa orang. Pokoknya sekitar 30-an lah. 30-an orang Indonesia yang sudah ditahbiskan. Tahbis, pastor tahbisan lalu bekerja di studi. Saya studi tahun orientasi rohani itu di Indonesia, di Kuskupan Ruteng, di kota Ruteng. Setelah itu menjalani studi filsafat di STFK Ledellero, sekarang itu IFTK Ledellero. Ya, di Maumere, Flores. Kemudian setelah itu melanjutkan formasi di Filipina. Berapa tahun di Filipina? Saya di Filipina 7 tahun, karena kami novisiatnya itu setelah saya filsafat. Jadi setelah saya filsafat di Ledellero itu saya lanjut novisiat di ada namanya Kota Cebu di Filipina. Lalu setelah novisiat terima kaul pertama di sana, lalu diutus untuk studi teologi di Manila. Teologi berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya, dan total 7 tahun. Ya, 7 tahun dengan top 1 tahun saya top di Indonesia. Lalu setelah selesai studi kemana Romo pergi? Setelah selesai studi saya ditahbiskan diakon juga di Filipina bersama 4 orang teman, 2 orang Indonesia dengan saya sendiri dengan 2 orang Vietnam. Jadi angkatan kami itu ada 4 yang menjalani studi teologi di Filipina. Kemudian saya kembali ke Indonesia untuk ditahbiskan pada tanggal 1 Juni 2019. Juni ya. Juni 2019 saya ditahbiskan bersama 3 orang teman. Belum COVID ya? Ya, belum COVID. COVID itu kan masih 30 September. Tapi 2019 juga tuh? Atau? Iya. 2019. Setelah tahbisan? COVID itu kan 30 November. Iya. Setelah ditahbiskan itu, saya diutus untuk menjalani misi di Portugal. Dan saya tiba di Portugal itu, Romo tahu saya tiba tanggal 30 November 2019. Atau jangan gara-gara itu kamu ingat tanggal COVID ini mulai? Makanya saya selalu ingat tanggal COVID itu. Dan saya masih ingat ketika saya turun di bandara dari Lisbon. Di Lisbon itu kan di bandara TV kan. Keluarlah berita pertama itu, saya sementara berdiri sambil tunggu yang menjemput saya. Ada layar TV di depan itu. Tulis yang headline itu. Headline news itu. Ditemukan virus ini di Cina. Kemudian setelah tiba di rumah malamnya nonton berita. Tapi belum benar-benar mewabah waktu itu ya. Kan hari pertama ditemukan itu kan 30 November itu.
Sehingga dari situ saya selalu ingat bahwa saya tiba pertama kali tempat misi itu tepat hari pertama COVID ditemukan. Oke, jadi gampang diingat juga. Iya, gampang diingat. 30 November 2019 ke Portugal. Artinya berarti berapa tahun ya? 3 tahun ada ya? Atau? Iya, 3 tahun saya bertugas di Portugal, Oke. paroki. Bagaimana ceritanya jadi sampai ke Frankfurt ini, ke Jerman? Ya, saya tiba di Portugal itu tahun 2019, kemudian belajar bahasa Portugal ke sekolah selama 6 bulan, termasuk 3 bulannya itu dalam situasi COVID. Jadi dibuat kelas online. Kelas online 3 bulan terakhir, tapi 3 bulan awal itu intensif sekali, selalu ke sekolah, interaksinya banyak. Oke. Kemudian setelah 6 bulan itu saya mulai diminta untuk buat pelayanan di paroki, misa, rayakan misa, atau buat pelayanan sakramental di paroki sambil semakin untuk terus belajar bahasa. Dan setelah 3 tahun itu, tepat bulan Juni 2022 lalu, Juni ya? ya, ini pemimpin saya meminta saya untuk kamu ditugaskan di Frankfurt. Oke. Jadi waktu itu juga sebuah tantangan besar untuk saya, karena pertama harus belajar bahasa lain lagi. Bahasa lain lagi. Kemudian ya, saya di sini bekerja dengan orang yang berbahasa Portugis. Saya sudah punya pengetahuan yang cukup dan saya sudah bisa berbicara bahasa Portugis. Jadi itu yang menjadi penghiburan untuk saya, bahwa saya bisa berbahasa Portugis dan di sini kerja dengan orang Portugis. Tapi menjadi sebuah tantangan waktu itu untuk saya, bahwa saya harus belajar bahasa Jerman. Oke. Jadi ya, Romo ini lebih tahu dengan jelas, tapi di sini ada kumpulan-kumpulan ya, komunitas-komunitas Katolik berdasarkan bahasanya. Seperti Romo katakan ini ada yang berbahasa Portugis, orang Portugal, orang Brazil, atau siapapun yang Afrika barangkali juga ada. Ada beberapa negara Afrika yang berbahasa Portugis seperti Mozambik, Angola. Ya. Dan bekerja di komunitas itu, seorang Indonesia. Tetapi sebenarnya di waktu yang sama komunitas Indonesia tidak punya pastor sekarang di sini kan gitu ya. Dan jangan boleh jadi nanti rangkap dua atau bagaimana? Ada kemungkinan kayak itu ya? Atau penugasannya lain ya? Itu kita tidak tahu, itu karena dari keputusan keuskupan kan. Karena gitu ya. Tapi komunitas Indonesia itu official kayak itu, seperti komunitas berbahasa Portugis ini? Ya, sebenarnya mereka official sebenarnya. Resminya begitu ya? Hanya karena semua anggota dari komunitas Indonesia itu mereka terlibat aktif juga di kehidupan paroki yang di mana dia berada ya? Oke. Dan semua orang Indonesia yang ikut dalam perkumpulan umat Katolik Indonesia yang ada di Frankfurt, mereka berada dari kota-kota lain di sekitar kota Frankfurt ini. Jadi di samping mereka aktif dalam komunitas Katolik Indonesia yang ada di Frankfurt, mereka juga aktif di gereja lokal, di parokinya masing-masing. Jadi bahkan ada di antara mereka itu anggota dewan parokial di kota di mana mereka tinggal. Sehingga jadi maksudmu yang ikut Gemeinde di Portugis ini mereka tidak begitu kah? Mereka tidak ikut di gereja-gereja gereja lokal? Iya, ada sedikit perbedaannya. Karena yang komunitas yang berbahasa Portugis, mereka berdiri sendiri seperti sebuah paroki. Begitu. Oke. Begitu juga contohnya di Frankfurt ini ada konfrater saya juga yang kerja dengan komunitas yang berbahasa Spanyol. Ada mereka 2 orang, satunya dia posisinya sebagai pastor paroki untuk komunitas yang berbahasa Spanyol ini. Dan para pengurusnya memang total di sana. Itu tadi bedanya. Mereka punya kantor khusus. Seperti komunitas Portugis ini kan punya kantor khusus di sini. Baik, cukup antaran. Sudah ada antaran. Kita tahu ada latar belakang pastor kita ini di Portugal, di Filipina juga, akhirnya di sini. Bukan akhirnya, saat ini di Frankfurt. Nah, ada topik yang mau kita bahas. Tadi sudah dipersiapkan. Jadi Bro Rom mungkin juga sudah tahu kan. Saya lupa apa judulnya saya buat di situ ya. Biar pastor saja. Ada kebiasaan begitu kan di kita ya. Di sekurang-kurangnya di kampung saya. Mudah-mudahan di tempat
para penonton berbeda. Jadi kalau ada kegiatan di paroki, biar pastor saja yang ngurus katanya semua. Apa saja pun ya dilimpahkan. Ada pastor kita yang mengurus itu. Saya pikir itu bahasa awam untuk mengatakan ada klerikalisme. Dalam bahasa yang lebih apa? Mau mengatakan pastornya lah dalam banyak hal dilimpahkan ke pastor atau fokusnya penduduk gereja itu pada pastor yang saya pikir tidak selaras dengan semangat menggereja. Bagaimana pandangan atau pemikiran Romo tentang ini, situasi aktualnya di tempat kita di Indonesia ya? Di Indonesia ya. Baik, kalau dari pendapat saya mungkin apa yang Romo bilang itu bahwa biar pastor saja. Itu sebuah mentalitas yang menempatkan pastor sebagai yang tahu segalanya. Oke. Jadi ya tidak bedanya dengan begini. Nanti kalau orang kan Romo tahu. Jadi itu sebuah pernyataan yang secara tidak langsung mau menempatkan bahwa imam selalu berada pada posisi yang tertinggi. Dan itu seperti Romo bilang ya klerikalisme itu. Jadi ya saya bisa katakan itu ada di Indonesia. Iya, tanpa bermaksud mungkin generalisasi ya. Ada orang yang mengatakan itu tidak ada, tapi tanpa kita menggeneralisasi hal itu, secara nyata, secara kasat mata itu bisa ditemukan ya. Walaupun kita tidak kita tidak mengakui atau kita tidak menyadari, itu ada sebenarnya. Jadi itu salah satu hal yang membuat klerikalisme itu kuat. Ya, dipaksa untuk selalu di tempat yang tinggi atau apa ya? Oke. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, semua agen pastoral dalam hal ini kaum klerus atau mereka yang bekerja aktif di gereja sebagai pelayan pastoral itu mereka mestinya tidak berada pada posisi yang tertinggi di atas gereja, tapi mereka mesti berada di tengah-tengah gereja karena kita semua ini adalah gereja. Gereja itu bukan sebuah bangunan, tapi gereja itu semacam sebuah komunitas. Menarik bro, saya ingat, saya baca kemarin penjelasan tentang logo dari sinodalitas ini. Sengaja itu dibuat katanya, karena ada siluet gambar orang-orang yang berjalan bersama. Nah iya. Itu. Sudah baca juga itu? Bagaimana? Oke. Kalau kita lihat di gambar itu, justru itu ketika saya masih berada waktu itu masih di Portugal, kami mengorganisir itu di paroki. Salah satu yang kami refleksikan tentang gambar itu karena menarik sekali. Di situ kan ada uskup. Iya benar. Ada biarawan dan biarawati, ada romo, pokoknya ada kaum klerusnya. Ada abangnya juga, ada anak-anak, ada orang-orang yang pakai kursi roda. Benar, iya. Dan mereka itu berjalan menuju satu arah yang sama dengan warna yang berbeda-beda. Ya, itu juga. Tapi warna itu menyatu semua, tidak dipisahkan. Misalnya ada gap di antara warna itu, dipisahkan. Jadi di situ kita lihat makna sebenarnya dari sinode. Karena kata sinode itu sendiri Romo tahu lah. Sin dan hodos itu berjalan bersama. Jadi dari gambar itu sudah memberi pesan kepada kita bagaimana gereja sebenarnya yang diimpikan pertama-tama oleh Paus Fransiskus. Karena Paus Fransiskus yang pertama-tama mencanangkan gereja yang sinodal itu. Nah, menurut saya berkaitan juga, akhirnya relevan juga topik yang kita bahas ini dengan yang aktual ini ya, tentang sinodalitas. Nah, yang menarik untuk saya, sedikit pengalaman saya di tempat ini, tapi saya lihat itu kemarin kita sudah bahas keterlibatan, keberjalan bersamaan pastor dengan umat membuat program-program di paroki. Bagaimana pengalaman Romo tentang itu? Tahu maksud saya ya? Kalau yang saya lihat sebenarnya kita di Indonesia, khususnya yang di kampung-kampung itu, soal berjalan bersama itu sebenarnya sudah dipraktikkan secara nyata. Sudah ada ya? Iya, sudah ada. Soal keterlibatan aktif umat itu semua sebenarnya sudah ada. Hanya mungkin
bagaimana memotivasi agar semangat kebersamaan ini tetap kuat, itu yang paling penting. Oke. Dari kita sebagai kaum klerusnya, sebagai agen pastoral, kita mesti memotivasi lagi orang-orang ini agar mereka tetap terlibat aktif, memberi ruang kepada mereka untuk bersuara, untuk menyalurkan mereka punya aspirasi atau mereka punya talenta dalam kegiatan pastoral gereja. Mungkin salah satu contoh yang kita bisa lihat itu, ya kita pernah diskusikan beberapa hari kemarin, misalnya kita ngomong tentang doa rosario bersama di komunitas gereja, habis itu partisipasi di core di gereja, habis itu sebagai lektor, habis itu anggota dewan paroki, ada pertemuan-pertemuan begitu. Jadi itu sudah termasuk. Itu sebenarnya sebuah contoh berjalan bersama itu dalam kehidupan menggereja. Itu dari pandangan saya. Saya melihat itu sebenarnya kita di Indonesia sudah ada itu. Meski saya melihat latar belakang memang gereja itu harus dimengerti secara kontekstual. Beda kampung, beda cara menghidupinya menurut saya ya. Misalnya saya kebetulan orang kampung juga kan begitu. Umat masih sangat memusatkan perhatian untuk bisa makan setiap hari. Beda kan dengan umat di sini, makannya sudah pasti, sehingga untuk lebih aktif di gereja, untuk kegiatan-kegiatan ekstra semacam ada buat drama, seni, musik segala macam ada waktu. Sementara kalau di daerah misalnya, ya bagaimana mau lebih banyak memberi perhatian pada gereja, sementara harus banting tulang pagi sampai sore, malam harus istirahat. Bagaimana kita minta harus 2 lingkungan lagi, atau hari Minggu lah, atau hari-hari kalau ada libur. Itu juga berbeda menurut saya. Ya, kalau saya lihat itu juga bisa sebagai tantangan untuk kehidupan menggereja kita di Indonesia, dengan juga kita melihat situasi di kota, misalnya seperti di Frankfurt ini atau di negara-negara Eropa lah. Sebagai yang paling dari apa yang pernah saya lihat, bahwa memang orang di sini mereka terlibat di gereja, tapi mereka juga ada yang dibayar, yang bekerja di gereja. Tidak selamanya mereka bekerja secara volunteer karena misalnya di Jerman sini, yang saya tahu setelah beberapa bulan terakhir saya bertugas di sini, koster itu dibayar. Koster ini yang di sakristi ya. Dan dia kerjanya itu dihitung waktunya. Berapa jam? Per jam kah itu? Iya, hitung jam. Kemudian kalau misalnya ada istilahnya itu extend time-nya, ada waktu yang ditambahkan dari kontraknya itu, jadi harus dibayar juga. Per jam. Hitung jam berapa jam itu. Nah, dari yang bro lihat lah, efeknya itu baikkah ke aktivitas gereja dengan ada gaji ini? Itu bagaimana bro lihat ini? Ya, dari sisi ekonomi saya lihat, karena ya kita punya perbedaan ekonomi antara Indonesia dengan negara lain. Karena gereja juga sanggup membayarnya, dan gereja membayar itu bukan uang gereja sebenarnya, itu uang umat sendiri. Karena yang pajak itu ya? Yang pajak. Jadi dialokasikan ke sana. Mungkin untuk teman-teman yang menonton video ini, bahwa di Jerman ini mereka punya satu pajak khusus, namanya pajak untuk gereja. Dan pajak itu digunakan untuk akomodasi gereja, termasuk biaya hidup kaum klerusnya, para imam di paroki, para uskup, seluruh hal yang berkaitan administrasi gereja, untuk pembayaran koster atau mereka yang bekerja di kantor paroki. Jadi itu uang dari pajak gereja ini. Bahkan juga katanya uang dari pajak gereja itu mereka gunakan juga untuk karya-karya karitatif gereja di sini. Misalnya ada kelebihan dari uang itu, nanti mereka gunakan untuk bantu negara-negara yang membutuhkan bantuan. Ada komunitas misalnya ada bencana alam di situ, nanti mereka gunakan uang itu, sisihkan sebagiannya untuk karya karitatif itu. Nah inilah tadi maksud saya, gereja itu harus dipahami kontekstual. Di sini
orang tidak oke, kritik tentang itu saya pikir ada di antara akar rumput, Ya, kan? itu juga apa namanya kesan saya Oke. bahwa dengan membayar itu orang tidak melihat lagi dia punya pelayanan di gereja itu sebagai pelayanan Ya, yang murni, artinya tapi lebih pada profesi. benar. Jadi saya bekerja karena saya dibayar, karena pekerjaan saya dihitung waktunya. Jadi ya, tapi sejauh yang saya lihat memang mereka Tetapi di waktu yang sama kualitas bekerjanya, totalitasnya, saya memang ya saya Jadi- patut acungi jempol untuk itu. oke. Mereka memang bekerja dari hati, diorganisir dengan baik, bekerja dengan baik. Hanya ya mungkin karena begini, mungkin karena kesan saya sebagai seorang yang berasal dari lingkungan gereja Katolik yang segala sesuatunya dikerjakan dengan sukarela. Oke. Tidak, ya. Tidak mengharapkan bahwa akan dibayar karya saya, bukan. Ya, ada spiritualitasnya yang hilang bahkan ya dalam pelayanan. Ya, spirit pelayanannya itu yang mungkin ya boleh dikatakan pelan-pelan hilang. Ya. Ada dulu pengalaman kami bro membuat majalah bahasa daerah tanpa diupah ya, yang menulis, yang apa segala macam. Memang jadi seret dalam arti tidak total para penulisnya, kadang terlambat tulisannya karena toh tidak ada upah pikirnya barangkali kan. Iya. Tetapi di waktu yang sama, waktu itu pernah kami bahas bagaimana kalau kita beri intensif kepada para penulis semacam honornya atau apa. Di mana lagi nilai pewartaannya, apa semangat spiritualitas pelayanannya kalau kita beri upah. Itu persoalannya saya pikir kurang lebih sama dengan ini ya. Itu kan dilihat dari kita punya perspektif ekonomi kan. Ya. Karena di sini orang mengurus dokumen di gereja itu sebenarnya mereka tidak dibayar lagi dokumen itu, setiap dokumen yang diurus. Oh, di sini tidak apa ya? Ya. Kalau misal pembaruan surat baptis misalnya Mereka tidak dibayar. mereka tidak bayar ya? Mungkin mereka akan memberi sedikit. Oke. Hanya itu semacam pemberian Ya. sukarela mereka. Bukan. Bukan. Pemberian sukarela mereka dari hati mereka. Apa Oke. namanya? Semacam bantuan mereka. Oke, ini untuk ini. Tidak ada nominal wajib ya? Tidak ada nominal wajibnya. Oke. Karena semuanya sudah dihitung di pajak itu. Begitu. Itu keren yang saya lihat. Mhm. Karena di sini mereka tidak seperti di Indonesia ada apa namanya iuran atau apa, tidak ada. Oke. Oh, tidak ada juga dana mandiri ya? Tidak ada. Oke. Karena sudah pajak gitu. Sudah dipajak itu semua sepertinya. Iya. Jadi tidak ada yang kamu harus bayar ini untuk urus dokumen ini tidak. Tetapi pada kenyataannya bahwa masih ada juga orang memberi donasi kepada gereja, itu ada ya. Ya. Artinya orang tidak merasa saya sudah memberi dengan pajak lalu tidak lagi memberi. Tidak lagi memberi. Masih ada sebenarnya. Ya. Tapi masih ada dari keinginan dirinya memberi ya, untuk gereja. Itu ada. Oke. Bahkan itu banyak orang yang seperti itu. Jadi mereka apa namanya? Mereka itu punya dedikasi khusus bahwa saya harus memberi secukupnya untuk gereja, kebutuhan gereja. Jadi mereka memberi dengan hati. Iya. Tapi ya itu sekali lagi itu tujuan saya tadi mengatakan memahami ini harus secara kontekstual. Iya. Mana tahu nanti ada penonton ini terburu-buru. Nah itulah kita harusnya di Indonesia ini jangan membuat dana mandiri kan beda konteksnya ya. Konteks itu. Ya. Konteks sosialnya itu perlu kita pertimbangkan. Karena gereja di sini saya pikir masalah finansial bukan menjadi masalah utama gereja di sini. Atau bagaimana? Katakanlah persoalan pendanaan itu sesuatu yang saya rasa itu bisa jadi di masa yang akan datang. Oke. Bisa jadi. Belum. Mungkin belum ya. Karena kalau belum pernah baca berita beberapa bulan yang lalu itu yang bahwa jumlah umat Katolik berapa persen berkurang ya. Berkurang. Oke. Jadi ya orang punya interest untuk kehidupan beriman itu, untuk kehidupan keagamaan itu sudah mulai berkurang. Jadi dan itu juga ketika orang tidak mau lagi hidup beragama dan tidak mau membayar pajak, itu menjadi satu isu di sini. Dan bahkan saya pernah dengar itu dari guru yang mengajar di sekolah di tempat kursus itu,
salah satu kritik itu tentang keberadaan pajak, karena di Jerman ini ada banyak sekali pajak. Misalnya ada satu istilah itu pajak solidaritas atau apa namanya. Tapi ini tidak terkait dengan gereja. Tidak, itu bukan berkaitan dengan gereja, tapi itu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di negara ini. Khususnya dulu negara Jerman bekas ini, kota-kota yang bekas negara Jerman bagian timur itu. Jadi ada hal tertentu yang infrastrukturnya perlu dibangun lagi. Jadi, dan salah satu kritik itu terhadap pajak kehidupan gereja. Kenapa harus ada itu pajak gereja? Jadi banyak orang, katanya banyak orang yang keluar dari gereja tidak mendaftar secara ofisial sebagai bagian dari gereja, misalnya gereja Katolik, hanya supaya menghindar dari, karena kalau terdaftar dia harus membayar pajak itu ya. Wajib bayar pajak itu. Oke. Supaya kita kembali lagi ke topik kita ini tentang cara beradanya para pastornya di dalam gereja. Bagaimana di sini keberjalanan bersamanya pastor dengan umat itu? Sebenarnya saya pikir masih ada hubungannya ini tadi ya, bahwa dengan memberi umat, misalnya memberi pajak untuk kepentingan gereja, umat merasa lebih memiliki dengan gereja itu saya juga ya, dan merasa terlibat. Dan tidak melulu tadi hanya melimpahkan pada orang tertentu saja bagaimana harusnya gereja itu berlangsung. Nah, bagaimana pandangan para umat tentang imam di sini? Saya tak tahu apakah ini masuk dalam daftar pertanyaan kita itu. Tapi cara memperlakukan imamnya, apakah pastor kalau tempat kami mari kata. Itu hal yang menarik. Oke. Karena bahkan sejak saya ada di Portugal sampai saya di sini, mereka tidak memanggil kita dengan di depannya macam Romo. Oke. Panggil nama saja. Panggil nama. Jadi kalau saya secara pribadi ya, saya tidak melihat itu sebagai sebuah kerendahan terhadap martabat saya, tapi itu justru lebih dilihat sebagai kedekatan saya dengan orang-orang di sekitar. Jadi ketika kita ketemu dengan orang, panggil nama misalnya Kaisar, tidak lagi panggil nama Kaisar, tidak. Mungkin ada orang tertentu yang masih memanggil kita dengan itu di depannya, Padre, Romo. Jadi, dan mereka memanggil kita dengan nama tidak bermaksud untuk merendahkan kita, atau melalaikan kita punya posisi sebagai seorang imam, tidak. Tapi itu saya melihat itu sebagai tanda kedekatan kita dengan mereka. Tidak ada jarak yang dengan ini Romo, kita harus menghormati dia. Ya, mereka punya respek. Bukan berarti mereka tidak punya respek. Mereka punya respek terhadap kita. Tapi tidak selalu seperti itu menempatkan kita sebagai orangnya. Ya, saya pikir tentang panggilan ini tadi kesannya bisa simpel, sangat sederhana, tetapi itu merepresentasikan, menunjukkan konsep mereka tentang siapa imam itu bagi mereka kan gitu ya. Jadi bukan meninggikan setinggi langit sampai namanya tak layak disebut. Siapalah kami ini tak bisa menyebut namamu. Nah, tapi ya sedemikian dekat bisa berjalan bersama. Tapi itu tadi ya. Karena kalau segera dengan buru-buru kita bandingkan ke kampung kita, ya itu di tempatmu dipanggil Padre di timur sana, Romo, Padre. Romo itu kalau di Indonesia bagian timur kan Romo itu pasti berkaitan dengan imam-imam diosesan. Kalau yang imam misionaris atau yang dari ordo tertentu dipanggil Pater atau ya. Pastor dipakai istilah pastor jarang. Pastor itu biasanya untuk sesama saudara kita ya, seperti gereja lain. Oh begitu ya. Pastor pendeta itu. Bapak pendeta ya. Kalau kami pastor biasa disebut. Kalau di barat di Batam itu biasa orang panggil Romo itu pastor. Gitu. Romo juga ya. Ada juga kesan Romo itu ke diosesan dan ke Jawa-Jawaan. Ke Jawa-Jawaan ya. Karena memang Romo itu bahasa Jawa sebenarnya. Apa tadi pertanyaan itu yang kita belum bahas ya? Ini hanya pembahasan ringan sebenarnya, bukan bermaksud mau mengatakan kita harus buat ini. Saya pikir tidak pada level itu. Yang kita bahas ini hanya memberi panorama ya. Ya kan
apalagi sekarang kan kita dalam situasi ini undangan Paus Fransiskus tentang gereja sinodal itu Oke. kan menarik itu. Saya rasa menarik apa yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus ini soal gereja sinodal, gereja yang persekutuan itu, partisipasi dengan misi. Oh, ini Itu kan poinnya. tiga poin penting dalam Ya, undang benar. gereja sinodal itu kan. Saya hampir lupa tentang itu. Tentang itu. Jadi persekutuan itu Persekutuan, partisipasi partisipasi, dengan misi. misi. Oke. Saya rasa ketiga poin ini semacam batu tungku yang bisa mengembangkan kehidupan gereja. Oke. Karena persekutuan itu antara umat dengan kaum klerusnya, para uskupnya, atau semua agen pastoral gereja dengan umat. Kemudian partisipasi itu, jadi semua orang punya, saya melihat di situ punya punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Jadi saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Waktu itu dia bilang, kita semua ini sebagai orang yang terbaptis. Orang terbaptis. Orang terbaptis. Kita semua dipanggil untuk memberitakan Kristus, untuk berpartisipasi dalam kegiatan evangelisasi itu, dalam memberikan kesaksian tentang Injil. Jadi dengan kekuatan pembaptisan yang kita miliki, jadi kita sudah punya kekuatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan itu, menggereja dalam berevangelisasi. Oke, saya potong sebentar ya bro. Saya malah jadi terpikir sebenarnya, persoalan kita sebenarnya di masa sekarang dengan kemajuan media ini, pengalaman saya yang sering membuat video, kita berdiri di dua ekstrim sebenarnya. Satu itu tadi klerikalisme, pastor itu. Kalau di tempat kami pastor itulah, kan itu tadi ya. In contrario, di sebaliknya, siapa rupanya pastor? Mengapa harus kita, kesan saya ada begitu, atau saya tak tahu, justru atau malah di dunia barat, di Eropa sudah mulai begitu ya. Orang mulai mendegradasi nilai seorang imamat itu. Atau bagaimana bro lihat tentang itu? Kalau dari kesan saya itu bukan mendegradasi posisi imamat itu. Oke. Misalnya sekarang kan di sini terlebih di gereja Jerman ini kan, mereka sudah mulai menarik kaum awam untuk lebih berpartisipasi dalam dalam posisi tertentu di gereja lah. Semakin Misalnya diberi banyak peran. Di sini ada istilahnya pastoral referat atau pastoral referent, itu awam semua itu. Tapi awam yang disiapkan secara matang, secara matang dia punya pemahaman pastoralnya. Oke. Mereka itu punya titel doktor semua. Oke. Contohnya di Kuskupan ini, itu ada dua orang yang mereka sebagai pastoral referat. Ini tugasnya apa persisnya? Jadi mereka itu terjemahan istilah ini ya. Itu bagian jadi untuk urusan pastoral di Kuskupan. Yang misalnya relasi antara Kuskupan dengan komunitas-komunitas yang bahasa ibu di Kuskupan ini. Jadi ada belasan atau hampir 20 lah komunitas yang internasional di Kuskupan ini. Jadi ada dua orang itu yang kerja di Kuskupan. Mereka yang semacam melihat yang menjadi menganimasi dengan pembimbing untuk ini. Untuk semua kelompok ini. Ada satu orang ibu, satu orang bapak. Dan memang ahli di bidangnya begitu. Dan memang mereka punya kemampuan lah untuk di bidang ini, pastoral migran ini. Dan mereka punya gelar doktor semua itu. Jadi mau mengatakan bahwa mereka punya kapasitas punya kapasitas untuk itu, untuk melakukan tugas itu. Menerima tugas itu. Jadi bahkan di sini ada semacam apa istilahnya? Macam departemen tertentu dalam Kuskupan itu, ada orang awam yang memimpinnya. Tapi awam yang ini dan boleh kita katakan topi ini sangat selaras dengan itu tadi kan, berjalan bersama itu, bersekutu, berpartisipasi. Kalau misi itu apa ditekankan? Lebih kemana penekanannya? Itu lebih bagaimana kita memberikan kesaksian tentang Injil, tentang kehidupan menggereja ini. Dan itu oleh semua orang, oleh semua orang. Dalam arti semua orang beriman kan.
oleh semua orang. Jadi semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk memberikan kesaksian tentang imannya. Jadi dan kesaksian iman itu saya rasa yang ditekankan itu bukan soal kita berkhotbah di mimbar sana, bukan. Soal bagaimana kita berada bersama dengan umat, mendengarkan umat, atau memberi bantuan mereka yang membutuhkan bantuan. Jadi semua orang dipersilakan untuk itu, untuk memberikan kesaksian tentang imannya dengan perbuatan nyata, dengan karya-karya nyata. Ya, akhirnya kalau semua orang terlibat, tidak ada lagi memoroskan hanya orang tertentu seperti tadi klerikalisme itu kan, bahwa semua terlibat dalam ikut berpartisipasi, bermisi, bersekutu. Jadi justru itu cara mereka supaya menghindari klerikalisme itu, katanya mereka siapa, orang sini maksudnya atau gereja Jerman itu untuk menghindari klerikalisme itu dengan itu menempatkan kaum awam juga, baik laki-laki maupun perempuan, dalam posisi tertentu di administrasi gereja. Jadi ini contoh lain ya bro, jangan-jangan itu bagian meskipun bukan sesuatu yang baru, tetapi ya tidak semua orang mengalaminya. Di Literauen misalnya untuk membagi komun itu ada awam, kadang ibu, tidak dengan pakaian alba atau apa. Saya lihat kadang barisan itu kan, pas di barisan pastor ini untuk menyambut komuni panjang, tapi untuk yang ibu yang satu ini tidak semua mau menyambut dari sana. Ya memang saya bisa paham ya soal rasa ini kan, mungkin ada mau mengatakan tadi bahwa ya tidak dengan gampang juga untuk memahami bersekutu ini karena dibutuhkan kebijaksanaan juga kapan ditempatkan berjalan bersama ini. Artinya bahwa para uskup, pastor persis berada di tengah umat, tetapi di saat yang sama dia adalah gembala yang memimpin. Ada pekerjaan atau tugas yang memang hanya dia melakukan, dan tentang ini yang mana yang hanya dia melakukan di antara umat, saya pikir sensenya bisa berbeda ya. Tapi kan jadi ya kita di Indonesia itu soal kaum awam yang membagi hosti mungkin sedikit agak ini ya. Di beberapa tempat, kalau di kota saya pikir sudah lebih umum. Mungkin yang di daerah-daerah mungkin masih saya berikan dalam tanda kutip masih risih, masih agak grogi untuk alergi dengan hal-hal seperti itu. Ya benar. Tapi sebenarnya mereka itu dipersiapkan secara khusus. Ya. Jadi sebelum mereka benar-benar ikut untuk membagi komuni itu di gereja, mereka dipersiapkan. Mereka ikut ini pelatihan, kursus pengetahuan tentang liturgi, ekaristi semua. Jadi mereka itu sudah dipersiapkan secara khusus tentang itu. Ya. Oke. Kita tidak mau menyimpulkan apa-apa dalam arti apa? Saya rasa hal yang paling penting perlu kita apresiasi adalah soal undangan tentang gereja sinodal ini. Ambil secara positif dari apa yang ini ya, inti utama yang ingin disampaikan oleh Paus Fransiskus ya, bahwa kita semua ini anggota gereja sebagai satu komunitas gereja, sebagai murid Kristus yang ada di dunia, kita semua mesti itu bersatu, berjalan bersama, tanpa memilah-milah, harus semua terlibat aktif dalam memberikan kesaksian tentang Injil. Karena keberadaan kita di tengah dunia itu sejatinya itu bersaksi tentang Injil. Sebagai seorang Katolik, sebagai seorang murid Kristus. Saya pikir itu sudah rumusan yang cakap untuk menutup video ini. Jadi inilah Pastor Agustinus Kane. Agustino atau Agustinus? Dengan karena Portugis barangkali menjadi Agustino ya. Video ini dibuat karena ada pengalaman Romo ini yang kiranya berguna untuk kita. Yang kedua sebagai memori yang bagus, karena besok saya akan kembali berangkat dari Frankfurt ini. Suatu waktu bisa kita putar lagi video ini kalau sebagai kenangan.
Selamat bertugas Pastor Agustinus Kani. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Semoga kita di Februari ya. Ya, Februari. Kalau Kemungkinan ke Roma. bisa. Mungkin saya masih di sana juga. Kurang demikian video. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam untuk semua di Indonesia, teman-teman yang akan menonton video kami. Mudah-mudahan ditonton. Pace bene. Oke, kita cut nanti begini.